Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Semuanya apa kabar? Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk bagi teman-teman, terutama mungkin Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan handphone khususnya yang senantiasa bisa dibawa kemana-mana dan lebih simple ya dalam penggunaannya dibandingkan penggunaan laptop, karena tidak bisa di semua tempat. Jadi untuk handphone saya rasa rekan-rekan guru semua juga sangat mengetahui, bisa dibawa kemana-mana, mudah dioperasikan. Hari ini seperti judul di channel YouTube saya, yaitu bagaimana cara mudah dengan menggunakan aplikasi, yaitu membuat sebuah form. Mungkin teman-teman tahu ada Google Form ya, yang biasa kita gunakan menggunakan laptop. Tapi hari ini kita bagaimana sih cara membuat soal yang mudah, dan kita juga bisa mengetahui berapa kemampuan siswa kita secara langsung dengan menggunakan aplikasi Android. Kita nanti akan menggunakan form application seperti yang saya randia ini ya. Nah, ini namanya form application. Sebelum itu teman-teman silakan download dulu aplikasi tersebut, ada di Play Store ya. Di Play Store silakan cari form app ya. Nah, ini seperti ini. Kita cari. Carinya adalah di sini. Aja langsung ya. Nah, ini forms kurang S tadi hurufnya, mohon maaf. Nah, seperti ini aplikasinya, teman-teman bisa lihat langsung. Nah, seperti ini ya. Guys, nah kalau sudah ketemu silakan diklik. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendownloadnya, sudah ready, kita akan buka aplikasi tersebut. Kita cari aplikasinya ada di mana. Kebetulan saya simpan di sini. Nah, kita klik aplikasi ini ya, kita klik langsung. Nah, halaman depannya seperti ini. Biasanya kalau awal mula kita akan diminta untuk mensinkronkan dengan Google email Gmail kita. Jadi kita akan sinkronkan untuk menyimpan data khususnya. Nah, ini adalah salah satu beberapa file saya yang formulir. Ini saya akan tandai ya, yang formulir seperti ini. Nah, ini saya gunakan untuk membuat sebuah form kayak seperti kita juga mau ngecek kehadiran siswa dan lain-lain, kita bisa buat. Nah, ini juga ada beberapa. Ini mudahnya menggunakan aplikasi tersebut yang saya sajikan ini adalah mudahnya kita bisa langsung menggunakan dan dalam bentuk form yang kita mau buat. Contoh seperti ini. Ya, formulir. Kita pilih formulir yang ini. Ini ya. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa milih nih. Ada umpan balik. Kita bisa cek di sini. Saya cek di sini ya, guys. Ada umpan balik. Kita bisa cek di sini umpan balik. Ini contohnya aja ya. Di sini, guys. Nah, ada pendidikan, ada kesehatan, ada registrasi, ada makanan, perjalanan tur, dan beberapa yang lain. Nah, ini yang kita bisa pilih temanya ya. Cukup banyak ya. Jadi di situ ada beberapa contoh pertanyaannya, tapi saya lebih cenderung membuat langsung ya. Kalau membuat langsung tentu kita akan minta bentuk yang kosong ya. Nah, kita akan pilih yang ini nih. Kita pilih yang ini ya, guys. Nah, kalau kosong bentuknya seperti ini. Nah,
Judul, misalkan kita mau kasih bukan jadwal ya, absensi siswa pelajaran, misalkan saya geser dulu ya. Oke, pelajaran misalkan bahasa Inggris kelas 10. Nah, di bawahnya keterangan ya. Kita bisa lebih detail lagi di sini. Kita copy aja biar agak cepat. Data absensi siswa kelas 10 semester misalkan 1 ya. Oke. Tahun pelajaran 2020 2021. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal klik tanda ini untuk memulai ya, menambahkan apa yang mau kita tambahkan, tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan data untuk kita ya. Oke, kita ada beberapa di sini. Nah, yang pertama ada jawaban singkat ya, ada jawaban panjang, email, nomor nih biasanya buat masukin nomor handphone dan lain-lain, pilihan ganda bila mana memang itu bentuknya pilihan ganda. Jadi kita misalkan contoh kelas berapa, jadi kita udah masukin kelas-kelasnya, mereka tinggal pilih. Centang termasuk drop down, ini pilihan yang kita klik dulu baru dia keluar pilihannya, dan yang lainnya ini tentu ini peringkat bintang dan tanggal, ini untuk menentukan misalkan tanggal pembelajarannya tanggal berapa ya dalam bentuk tanggal, dan waktu itu adalah menunjukkan jam. Oke, dan menambahkan bagian yang lain. Nah, tentu kita akan pertama memilih jawaban singkat ya. Oke, contohnya yang pertama adalah mengisi nama lengkap. Oke, wajib diisi, jangan lupa ini diklik agar semua siswa kita wajib mengisi ini ya. Ini kita klik. Oke, klik. Nah, oke, terus kita klik lagi yang di luar, bagian luar layar. Nah, setelah nama lengkap kita bisa mengisi yang lain seperti contoh, kita klik lagi email ya. Oke, kita klik email. Nah, ini wajib diisi lagi. Oke, setelah email kita juga akan mengisi kelas. Nah, kelas kita bisa pilih yang saya suka menggunakan drop down ya, karena lebih simple. Misalkan kelas ya, kita tulis kelas. Nah, setelah itu kita isi pilihan apa aja yang bisa dipilih oleh siswa kita. Tambahkan opsi. Nah ya, tambahkan opsi yang ini biar nggak bingung. Ini tambahan opsi ya. Jadi klik yang ini untuk menambah opsi atau pilihan ya. Oke, kita tuliskan misalkan 10 IPA misalkan. Tambahkan lagi 10 IPS bila mana itu memang kelas SMA, atau SMK misalkan kita pilih 10 TKJ teknik komputer jaringan, 10 AK 10 akuntansi. Ini kita pilih contoh 2 aja ya, terus wajib diisi. Oke, selanjutnya guys, bila sudah selesai kita klik bagian luar dari wilayah putih ini ya, yaitu seperti ini contohnya. Jadi kalau udah selesai kita klik bagian luar, sini boleh, di sini boleh. Kita klik di sini ya, wilayah ini atau wilayah ini. Oke, kita klik untuk menyatakan oke. Selanjutnya setelah nama lengkap, email, kelas, kita bisa mengisi yang lain. Biasanya untuk absensi itu kita bisa pilih untuk, karena ini pelajaran bahasa Inggris, tentu saya akan memasukkan untuk menandai anak ini sebenarnya mengikuti pembelajaran atau tidak. Saya akan meminta siswa kita atau siswa saya untuk menuliskan materi apa yang dibahas. Oke, jadi saya akan tambahkan lagi, tambah yang tanda plus tadi ya. Terus kita masukkan boleh jawaban panjang bila mana siswa kita memberikan materinya ternyata cukup panjang seperti rangkuman dan lain-lain, itu lebih bagus. Oke, wajib diisi.
materi pembelajaran. Nah, cukup ya materi pembelajaran ya. Oke. Nah, setelah materi pembelajaran, siswa kita juga diminta untuk menuliskannya, ada yang ketinggalan ya. Tuliskan tanggal. Nah, tanggal pembelajaran. Oke, wajib diisi lagi. Klik bagian luar lagi. Nah, karena tanggal pembelajaran biasa kan lebih dulu ya yang ini. Ini akan saya pindahkan ke sini ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita klik bagian yang mau dipindahkan ini. Kita klik bagian ini, tahan lama agar bisa kita pindahkan. Nanti kita scroll ya. Oke, caranya seperti ini. Nah, kita tahan, naikin ke atas, nah terus pindah. Mudah kan? Oke. Kita cek lagi. Tadi ada apa saja yang sudah kita masukkan. Nama lengkap sudah, email oke, kelas, tanggal pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, setelah itu apalagi yang mau kita masukkan? Kita cek lagi ya, nama lengkap, email, kelas, tanggal pembelajaran, materi pembelajaran. Oh ya, saya juga butuh data untuk siswa kita mengetahui nomor handphone mereka. Mungkin bila mana nanti kita ada mau yang ditanyakan sehubungan tugas dan lain-lain, kita bisa mengetahui nomor siswa tersebut. Maka kita tambahkan saja, masukkan tambahin plus yang ini tadi barusan. Untuk menambahkan, kita ketik, klik ya. Nomor, berarti kita cari nomor. Nah, ini nomor. Nah, kita masukkan nomor HP ya, sudah ada langsung, wajib diisi. Klik bagian luar lagi. Nah, nomor HP kayaknya kita lebih cenderung di identitas ya, berarti taruh di atas, kita tahan dulu, terus kita pindahin mungkin setelah kelas ya. Oke, nomor HP, tanggal pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, seperti ini ya guys. Nah, oke, kalau sudah, kita akan klik bagian yang ini. Mungkin kalau kita terasa cukup data tersebut yang kita butuhkan, maka kita akan masuk ke pengaturan. Kita akan klik yang ini ya guys. Oke. Kita klik pengaturan. Nah, di sini ada ubah tema ya. Kita tandai dulu ya biar tahu nih ada ubah tema. Ada tambahkan logo, nanti kita klik di sini. Halaman sambutannya kita bisa rubahnya di mana? Di sini. Terus kita juga bisa mengizinkan siswa kita, misalkan absennya bisa berkali-kali. Misalkan ini absennya salah nih, misalkan dia mengulang, bisa. Lalu di hari berikutnya ya, nanti kita akan klik yang ini. Jadi mereka bisa absen berkali-kali bila mana datanya tidak valid ya. Terus juga bisa menampilkan sebelum anak-anak kita mengconfirm absennya, dia bisa melihat dulu betul nggak ngisinya. Jadi dia bisa lihat hasilnya. Kalau kita klik ini berarti anak siswa kita bisa melihat hasil sebelum dia mengirimkan hasil absensinya ke kita. Oke. Selanjutnya, kalau itu bentuknya tadi kayak pertanyaan, kita jangan ngisi. Kita ada pilihan seperti ini. Ya, tampilkan nomor pertanyaan. Jadi kayak 1, 2, 3 itu ada nomornya. Kalau nggak mau tampilkan berarti tinggal hilangkan centangnya ya. Oke. Terus kita juga bisa kalau bentuknya soal, kita bisa acak soal tersebut. Jadi anak-anak bisa ada tantangan tersendiri untuk mengerjakan soal tersebut ya. Oke, kita lanjut. Kita akan ubah tema dulu. Nah, ini temanya kita macam-macam ya. Karena absen saya akan cari yang gambar ada checklist, mungkin atau anak tersebut sedang ada orang yang sedang ini sign up, bisa daftar. Saya akan lebih cenderung yang mana ya untuk absensi ya. Oke, mungkin ini aja ya. Illustration. Nah, dia akan berubah nanti latar layar ya. Nah, depannya seperti ini. Klik. Nah, keren kan ya. Nah, seperti ini halaman depannya untuk siswa kita kalau membuka di handphone masing-masing setelah linknya kita share ke mereka. Nah, kita akan masuk ke pengaturan lagi untuk melanjutkan yang belum kita selesaikan. Oke, kita klik lagi. Di sini ada tampilkan logo. Nah, mungkin saya akan tampilkan logo sekolah ya. Nah, kita bisa tampilkan logo sekolah. Ini contoh sekolah saya, kebetulan tempat saya mengajar di sini. Untuk mengubah, kita bisa mengubah di sini.
ya. Oke. Ini untuk mengubah di sini ya. Kalau udah selesai, nanti kita akan klik tanda selesai. Oke. Nah, saya rasa cukup selesai. Nah, biasanya saya suka mengubah ini ya untuk keunikan tersendiri. Ini saya suka rubah-rubah. Oke. Mulai misalkan saya tulis gini. Siap belajar. Nah, misalkan seperti itu. Contoh saja ya. Izinkan tanggapan lebih dari sekali karena absennya juga bisa berhari-hari kemudian ke depan. Terus saya juga akan tampilkan ringkasan supaya siswa saya juga lebih hati-hati mengisi absen, takut ada kekhawatiran nomor salah dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup ya. Lalu kita akan klik tanda yang paling atas ini. Nah, untuk mengirimkan atau kalau mau kita cek dulu udah benar belumnya, kita bisa cek di sini. Kita cek dulu ya. Ceknya di sini yang ada tanda mata. Oke. Kita akan cek di sini. Ini kita klik. Klik. Nah, ini tandanya seperti ini depannya. Terus kalau sudah selesai, kalau anak itu mau absen, dia akan mengklik siap belajar. Kita klik. Nah, isinya seperti ini. Absensi siswa pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Nama lengkap dan lain-lain. Nanti kalau kelas berarti dia drop down seperti ini kliknya. Nah, keluar kelasnya. Mereka tinggal klik mau kelas apa. Ya, oke. Nomor HP mereka tinggal masukkan bentuk nomor. Karena kita sudah milih nomor tadi ya. Tanggal pembelajaran kita akan klik bentuknya seperti ini untuk mengisi tanggal mereka belajar tanggal berapa, hari apa. Sampai materi pembelajaran juga mereka bisa ketik. Ya, oke, setelah itu baru submit. Nah, kalau ini tidak diisi satupun karena tadi kita mengklik required atau wajib diisi, maka dia tidak akan bisa submit. Tuh, tidak akan bisa karena requires atau wajib diisi. Nah, itu saya rasa ini untuk bagaimana cara membuat formulir. Nah, nanti di video berikutnya saya akan memberikan bagaimana cara membuat soal quiz atau ulangan sederhana dalam bentuk pilihan ganda, dan kita bisa langsung lihat nilai anak tersebut, terus berapa persentase dan lain-lainnya bagi anak-anak yang mengerjakan. Oke, bahkan untuk absen ini pun nanti kita bisa lihat hasil dari absen yang ada. Nanti kita akan cek ya dari hasil model absen yang sudah saya buat. Nah, ini setelah ini udah oke, kita akan klik kirim. Ya. Klik kirim yang ada di sini. Oke. Kirimkan, klik. Nah, nanti di sini akan keluar link, di mana link ini yang akan kita bagi ke siswa kita. Kita bisa bagi via WA, salin tautan dan lain-lain. Oke, kita klik, nanti kita akan copy. Biasanya saya akan salin tautan ya. Salin tautan yang ini untuk mengklik tautan tersebut di share via sosial media atau WhatsApp yang terhubung dengan siswa kita. Oke, saya rasa cukup sekian. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hasilnya? Kita bisa cek bagaimana caranya. Nah, kita akan keluar dulu. Nah, untuk cek biasanya suka ada pemberitahuan seperti pesan, karena saya itu ada di setting. Biasanya untuk setting awal dia sudah tersetting, kita bisa mengetahui jumlah pesan yang datang memberitahukan bahwa siswa tersebut absen atau mengerjakan soal ulangan yang kita buat. Oke, cara ceknya seperti apa? Nah, kita akan cari cek data list absensi siswa saya kebetulan. Nah, kita refresh dulu ya. Oke, ini contoh absen yang saya buat. Yang ini. Ya, oke, itu ada 26 tanggapan baru. Berarti artinya ada 26 pesan baru yang masuk, kemungkinan absensi siswa saya. Oke, kita klik ini. Nah, di sini ada udah terkumpul 259 tanggapan. Cukup banyak ya. Oke. Terus ada juga kalau misalkan kita mau menonaktifkan link ini, kita bisa klik yang ini. Cukup praktis ya. Oke. Terus kalau kita mau share lagi, kita juga bisa menggunakan ini. Kalau kita mau mengedit, untuk mengedit formulir kita buat, mau tambahkan atau mengulangi pertanyaan, bisa menggunakan ini. Nah, kalau kita mau mengumpulkan hasil formulir, kita mau ubah dalam bentuk Excel atau PDF, kita bisa menggunakan ini. Oke, kita satu-satu ya. Pertama kita lihat tanggapan dulu.
Nah, ini siswa saya yang sudah absen, nomor urutannya sampai seperti ini, ada meeting dan lain-lain. Kita bisa klik mau berdasarkan nama atau berdasarkan kelas. Nah, contoh ya, saya bisa mengoreksi apa saja yang mereka kumpulkan sesuai dengan ini nama lengkap. Kita klik nama lengkap. Nah, apakah absennya sudah benar, pelajaran apa, tidak ada materi berarti artinya tidak ada materi pada pelajaran tersebut, keadaan kondisi mereka sehat dan lain-lain. Ini harus mereka isi setiap harinya. Ini bisa kita cek terus sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Oke. Dan bisa menghapus juga. Misalkan ada data yang tidak diperlukan, kita bisa hapus di sini. Kita klik ya. Oke guys, kita balik lagi. Kembali lagi. Nah, terus kalau misalkan kita absennya itu beberapa kelas, kita bisa cek di sini. Misalkan contoh ya, ini di sini nggak ada kelas ya. Kalau misalnya ada kelas, kita bisa cek per kelasnya. Jadi misalkan kelas 10 AK tuh berapa persen yang absen, kelas 10 tadi 10 kelas apa nih yang berhubungan dengan kelas tersebut, itu bisa kita absen satu persatu dan persentasenya ada, gitu ya. Oke guys, pokoknya intinya ceknya seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita mau mengambil data tersebut? Ya, kita bisa menggunakan ini. Nah, yang tadi di sini ada unduh ya. Tuh, unduh ini kita klik. Nah, di sini ada pilihan, guys. Bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk CSV. Nah, biasanya saya dalam bentuk Excel karena datanya lebih mudah ya, tertata gitu ya, dan bisa diedit. Kalau PDF ini kadang kita harus dikonversi lagi. Oke, contoh dalam bentuk Excel, kita klik aja, langsung klik. Nah, ini mengunduh guys. Nah, ini kebetulan saya udah mengunduh beberapa kali. Nah, ini bisa dibuka langsung atau dibagikan. Karena ini saya mau cancel, silahkan klik tanda silang. Oke guys, semoga ini sangat berguna buat kalian semua, Bapak Ibu guru. Semoga semakin semangat dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya saya akan berikan bagaimana cara membuat kuis ya, atau soal di aplikasi T ini. Bye bye. Terima kasih.